Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Paulus sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan kita melakukan saat teduh pribadi. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 77. Puji Yesus. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terdapat di Mazmur 111 ayat 1 sampai 3. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah.
Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mempersiapkan hati kita masuk dalam pengakuan dosa, kita mengangkat pujian KPPK nomor 207, penebusan. KPPK 207. Berdiri, kita masuk dalam pengakuan dosa. Di hadapan Allah kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Saya mempersilahkan jemaat mengambil waktu pengakuan dosa pribadi dan selanjutnya saya akan pimpin dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu setia memelihara kehidupan kami. Bapa surgawi, kembali kami anak-anak-Mu datang kepadamu pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami menyadari siapakah kami di hadapan Engkau. Kami adalah orang-orang yang perlu mendapat hukuman karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, lewat kasih-Mu, lewat anugerah-Mu, dan lewat pemberitaan-pemberitaan Injil yang telah dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, sehingga kami bisa menerima kebenaran Injil. Dan Tuhan, kami bersyukur Tuhan, lewat pemberitaan-pemberitaan Injil itu Tuhan, kami dipertemukan dengan Engkau Tuhan. Kami bisa mendapatkan anugerah penebusan yang Engkau kerjakan di kayu salib bagi dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Bapa surgawi, siapakah kami Tuhan, sehingga kami bisa mengampuni akan dosa dan kesalahan kami, sehingga kami bisa menebus dosa dan kesalahan kami. Tuhan, semua itu kami alami, semua itu kami bisa mengalami penebusan akan dosa-dosa kami Tuhan. Itu hanya karena kasih-Mu dan karya-Mu di Golgota Tuhan, yang mau mati menggantikan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Bapa surgawi, tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Kadang-kala kami sering menyakiti, mendukakan hati-Mu Tuhan, mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hati dan kehidupan kami. Bapa surgawi, tolong ampuni kami Tuhan. Kiranya Engkau terus menuntun, memperbaharui kami Tuhan, sehingga hidup kami dari hari ke hari, hidup yang mau memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa surgawi, kami juga menyadari Tuhan,
begitu banyak pemikiran-pemikiran kami, begitu banyak keinginan-keinginan kami, isi hati kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau ampuni kami Tuhan. Bapa Surgawi, tolong juga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kadang-kadang kami menyakiti, mengecewakan Engkau Tuhan. Karena kami tidak belajar untuk dengar-dengaran kepada Engkau. Kami tidak belajar untuk mengerjakan apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau kami kerjakan di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Bapa Surgawi, ampuni juga akan dosa dan kesalahan kami, dosa kemalasan kami dalam hidup ini ya Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan doa ampun kami Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami Bapa, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat persilakan. Kita masuk dalam berita anugerah. Jemaat masih tetap berdiri. Kita masuk dalam berita anugerah. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari Mazmur 116 ayat 5 sampai 7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 201, tak seorang pun mirip Tuhan Yesus. KPPK 201. Sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengekalkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Majelis Michael. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini, kami datang kepada Engkau dan menaikkan pujian syukur. Oleh karena rahmat-Mu, kami boleh tetap ada dan dalam keadaan sehat dan baik. Kami pun juga bersyukur kepada Engkau ya Bapa, ketika pada minggu ini kami boleh melihat akan kemurahan-Mu kepada Bapak Ernest Silain, Bapak Michael, Ibu Lisna Indriani, Ibu Ratna Gimbo, dan anak Ceris Perumabel Ang yang boleh berulang tahun pada pekan ini. Terima kasih ya Allah, oleh karena kemurahan-Mu dan tuntunan-Mu dalam kehidupan mereka sekalian. Dan kiranya Engkau yang boleh menolong setiap anak-anak-Mu ini di dalam pekerjaan, di dalam usaha, maupun yang ada di dalam studi, sehingga mereka semua dapat menekuni setiap panggilan dan bagian mereka dengan baik di dalam topangan anugerah-Mu. Kami pun juga berdoa bagi setiap mereka ini di dalam syukur mereka dan di dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai harapan yang ada pada mereka. Kiranya Engkau juga boleh tetap menolong dan menuntun akan kehidupan setiap anak-anak-Mu ini, sebagaimana pada tahun-tahun yang telah Engkau nyatakan di dalam kemurahan-Mu bagi kehidupan mereka. Pada saat ini ya Allah, kami juga tetap mengingat untuk Ibu Benalia Pea dan Ibu Ong Ging Heng yang masih dalam keadaan sakit. Kami tetap berharap memohon pertolongan-Mu, baik untuk Ibu Benalia di dalam rencana kemoterapi maupun juga di dalam berbagai tindakan medis yang akan dilakukan, maupun juga untuk Ibu Ong Ging Heng di dalam berbagai perawatan yang dijalani. Tolonglah berikan ketekunan, kekuatan, sehingga kedua orang tua kami ini boleh dapat menemukan kesehatan dan pemulihan daripada-Mu saja ya Allah. Kami juga berdoa memohon Engkau berikan hikmat kepada para tenaga medis di dalam mengambil setiap kebijakan, tindakan medis yang diperlukan untuk dapat mendukung pemulihan dari kedua orang tua kami ini. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, baik di dalam kehidupan mereka hari demi hari, di dalam pekerjaan, usaha yang ditekuni, maupun juga untuk setiap anak-anak pemuda remaja, baik di dalam sekolah mereka maupun di dalam perkuliahan. Tolong topang dan tuntun, berikanlah kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari mereka dengan baik. Dan kiranya Engkau yang boleh memberkati di dalam segala rencana dan dalam segala usaha yang mereka tekuni, agar semuanya dapat boleh Engkau tuntun, pakai untuk dapat mencukupkan berbagai kebutuhan mereka hari demi hari, maupun juga untuk boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di saat ini kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, baik untuk persiapan rapat kerja tahunan yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Kiranya Engkau yang boleh menolong baik para hamba Tuhan dan majelis di dalam mempersiapkan segala hal yang diperlukan yang nantinya akan dibahas pada rapat kerja. Kami juga berdoa untuk pergumulan gereja ini, termasuk untuk kondisi keuangan yang begitu minim. Mohon rahmat-Mu agar kami boleh dapat mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan Engkau boleh menolong, menuntun, serta mencukupkan berbagai hal yang diperlukan, sehingga kami dapat mengerjakan tugas yang ada pada kami dengan baik di dalam tuntunan-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami seiman, Jemaat GKT Eklesia Surabaya. Kami ingin berdoa untuk kebutuhan mereka untuk tempat ibadah yang lebih representatif, dan termasuk rencana pembelian rumah sehubungan dengan kerinduan untuk tempat ibadah ini. Kiranya Engkau yang boleh menolong di dalam berbagai upaya yang dilakukan setiap para pengurus, para majelis yang ada di sana, di dalam mengupayakan setiap hal yang diperlukan untuk kerinduan akan kebutuhan sebuah tempat ibadah yang baik. Kami juga berdoa bagi mereka di dalam pergumulan akan pertumbuhan jemaat baik secara kualitas maupun kuantitas. Berikanlah hikmat kepada hamba-Mu, Bapak Darwis beserta istrinya maupun juga para majelis yang ada. Tolong topang juga di dalam penyusunan program-program yang telah mereka siapkan, sehingga mereka dapat mengerjakan semuanya dengan baik di dalam pelayanan di dalam GKT Eklesia Surabaya. Mohon rahmat-Mu ya Allah juga bagi negara kami. Kiranya Engkau boleh tetap menolong, menuntun, sehingga kehidupan kami bersama sebagai satu bangsa dan satu negara dalam kondisi pandemi yang tidak mudah ini, kami boleh dapat hidup saling menguatkan, dan boleh Engkau pakai juga anak-anak-Mu di negara ini untuk dapat menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih
Padamu ya Allah kami berdoa dan berharap kiranya Kau yang boleh menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Mari Bu Bapa kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Bapak Ibu, dari puji-pujian kita dari awal menggambarkan siapakah Kristus dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana Kristus telah berkarya dalam seluruh kehidupan kita sampai kita bisa ada sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini. Kita bisa diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Dia setiap saat. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema yang begitu baik sekali yang diangkat oleh hambanya Saudara Frankie untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2022 dengan tema hidup dalam pengenalan akan Kristus. Seberapa besar kerinduan kita untuk mengenal Kristus lebih dalam, mengenal karya-karya Kristus dalam hidup saudara dan saya, itu akan disampaikan oleh hambanya dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari KPPK nomor 320, semakin dalam. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kita untuk masuk dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, satu kesyukuran kita kalau hari ini kita masih boleh bersama beribadah pada pagi hari ini di minggu kedua di tahun 2022. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa kita berdoa.
Pagi hari ini ya Allah, kami datang kepadamu, membawa setiap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah, untuk setiap berkat-berkat yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pula, karena kasih-Mu, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami pada pagi hari ini, untuk datang bersama-sama bersekutu, memuliakan nama-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah, ketika kami merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ketika kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Bawalah kami untuk lebih dalam lagi mengenal akan pribadi-Mu. Bawalah kami untuk lebih dalam lagi memahami setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan bawalah kami ya Tuhan untuk terus mengerjakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolonglah hamba-Mu pada pagi hari ini ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah hamba-Mu dalam memberitakan akan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini tema dari perenungan kita seperti yang telah tertulis di dalam warta kita, yaitu hidup dalam pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu Saudara, satu kenyataan bahwa Allah menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan Allah menghendaki bagi kita untuk hidup, mengenal Dia di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18, dikatakan di sana, sangat jelas firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah menghendaki kita untuk terus maju dalam pengenalan kita akan Tuhan. Allah rindu untuk kita untuk terus melangkah dan terus melangkah sehingga kita bisa lebih dalam mengenal akan Dia. Kita harus berusaha untuk mengenal Dia dengan lebih jelas dan utuh. Mengenalnya lebih baik lagi. Mengenalnya untuk menjadi serupa dengannya dan mengasihi Allah dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pengenalan akan Allah baik dalam pengertian, mengetahui maupun mengenal, ini adalah anugerah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini adalah anugerah yang diberikan kepada setiap kita, orang yang percaya. Jadi ini adalah satu berkat yang luar biasa, ini adalah satu berkat yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita melihat di dalam Filipi 3 ayat 8, Paulus dengan sangat tegas berkata di sana, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Ini adalah satu berkat yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Tetapi satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah, bagaimana seharusnya kita hidup dalam pengenalan akan Kristus? Bagaimana sih seharusnya kita menjalani hidup ini dalam pengenalan kita akan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasalnya yang kedua. Surat Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7 saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di bawah judul perikop, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia,
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih bagi kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini bukanlah satu hal yang asing bagi kita. Mungkin kita sudah sering kali membacanya, dan mungkin juga ada di antara kita yang menjadikan ayat ini sebagai ayat favorit. Sudah mulai menanda ayat ini dan dijadikan sebagai satu ayat favorit dalam kehidupan. Bacaan kita pada pagi hari ini merupakan hal yang begitu penting bagi kehidupan umat pilihan Allah. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ini bukan hanya penting bagi mereka yang baru mengenal Kristus, tidak. Tetapi ini juga begitu penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mulai bertumbuh, yang sudah mulai perlahan-lahan menuju kedewasaan. Ini juga penting bagi kita yang sudah lama menjadi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, surat Kolose ini adalah surat yang juga biasa disebut sebagai surat penjara. Karena kenapa? Surat ini ditulis ketika Paulus sedang berada di dalam penjara, sehingga surat ini disebut juga sebagai surat penjara. Dan dari bacaan kita pada pagi hari ini kita menemukan bahwa hidup dalam pengenalan akan Kristus adalah hidup yang bertumbuh atau hidup yang mengalami pertumbuhan. Hidup yang mengenal akan Kristus adalah hidup yang mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini bukan pertumbuhan fisik, tetapi mengalami pertumbuhan kerohanian. Bapak Ibu Saudara, dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23, Paulus menguraikan hal yang begitu penting. Paulus menjelaskan dengan begitu kuat tentang kemuliaan dan kebesaran Kristus. Paulus menjelaskan dengan begitu detail siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Paulus menjelaskan hal itu dengan begitu teliti. Dalam tulisannya dia menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah gambar Allah. Dia adalah Allah. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Dia adalah pencipta. Selanjutnya dijelaskan bahwa Dia adalah kepala gereja. Bahkan dijelaskan bahwa karena salibnya Dia mendamaikan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang sungguh beruntung. Kita adalah orang yang sangat beruntung. Karena kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-6 bagian A, Paulus berkata di sana, kamu telah menerima Kristus Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kita menerimanya Dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita bukan karena memang kita yang memilih untuk menerima, tidak. Bukan karena kita yang memilih untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, tidak. Tetapi Allah yang menghendaki hal itu. Allah yang menggerakkan kita untuk menerima anugerahnya. Allah yang memilih kita untuk dapat menerima anugerah itu. Allah yang menggerakkan kita sehingga kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus, kita adalah orang-orang yang menerima penghiburan. Kita menerima kasih Allah, bahkan kita boleh mengenal akan pribadi Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga sebagai orang percaya kita harus mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita. Atau hidup kita haruslah terus bertumbuh.
Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada manusia ketika ia bisa bertumbuh di dalam anugerah Allah. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi kita. Satu kebahagiaan yang besar bagi kita adalah ketika kita bertumbuh di dalam anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara, pada nats bacaan kita pada pagi hari ini kita menemukan 4 kali Rasul Paulus berkata hendaklah. Berulang kali Rasul Paulus menekankan hendaklah, 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 hendaklah. Berulang kali dia tekankan akan hal itu. Dalam ini menafsir ini menunjukkan bahwa ada hal yang penting. Dan ini memang adalah hal yang penting yang harus diperhatikan, terlebih harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Ini begitu penting untuk diperhatikan dan dilakukan sehingga kita dapat bertumbuh. Terlebih kita boleh semakin mengenal akan pribadi Allah di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, sangat-sangat jelas dalam bacaan kita pada pagi hari ini dituliskan di sana. Hendaklah tetap di dalam Dia. Hendaklah tetap di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang percaya, hidup kita sebagai orang percaya tidak hanya sampai ketika kita menerima Kristus. Tidak berhenti atau tidak stop ketika kita menerima Dia. Ya, saya sudah menerima. Ya, sudah berhenti sampai di situ. Tidak. Tetapi ada proses selanjutnya yang harus dilakukan. Dan hal ini harus betul-betul diperhatikan oleh orang-orang percaya. Syarat untuk dapat bertumbuh bukan hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ada hal yang selanjutnya, yaitu tetap tinggal di dalam Dia. Tetap tinggal di dalam Kristus. Tetap di dalam Dia ini adalah hal pertama yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat. Bahwa sangat penting bagi umat Allah untuk tetap berada di dalam Kristus. Sangat penting bagi kita untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Pada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan seperti ini. Bahwa sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. Ini adalah syarat yang mau tidak mau harus dialami oleh setiap umat Allah. Sebab tidak ada satu pertumbuhan yang dapat terjadi kalau di luar Kristus. Tidak ada. Itu dapat terjadi kalau kita berada di dalam Kristus. Yang dengan kata lain bahwa kerohanian kita dapat bertumbuh jika kita tetap di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, kata tetap memiliki pengertian tidak berubah. Tidak goyah. Konsisten. Dalam hal ini setiap orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan, sebagai Juru Selamat di dalam hidup ini, kita memiliki tanggung jawab untuk konsisten di dalam Kristus. Sebagai orang percaya kita harus secara konsisten mengarahkan diri kita hanya kepada Kristus. Kita harus konsisten mengarahkan diri kita hanya tertuju kepada Dia saja. Sebagai umat Allah kita percaya bahwa kesempatan untuk menerima dan mengenal Allah adalah semata-mata karena anugerah Allah. Kita boleh menerima Dia, kita boleh mengenal Dia. Itu bukan karena kita yang sanggup untuk mengenal dan menerima Dia. Tetapi karena hanya anugerahnya sehingga kita mampu untuk mengenal Dia. Sehingga anugerah ini tidak boleh kita anggap remeh. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini diperlukan tanggung jawab kita untuk menjaga dan memelihara akan hal itu. Allah menghendaki umatnya untuk tetap di dalam Dia. Dengan kata lain bahwa Ia menghendaki umatnya untuk tidak keluar jalur. Sebab jika kita keluar jalur, kita berada di luar kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, tetap di dalam Kristus itu digambarkan
seperti ranting yang tetap melekat pada pokok pohon. Gambaran itu begitu jelas dan baik bahwa tetap tinggal di dalam Kristus itu seperti ranting pohon yang melekat pada pokok pohon. Yang jika ranting itu tidak melekat pada pokok pohon, maka ranting itu akan mati. Sehingga sebagai orang percaya kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Kita tetap tinggal di dalam Dia. Dalam salah satu tafsiran dituliskan bahwa ini bukan panggilan untuk menaati semua perintah perjanjian baru. Melainkan terhadap satu, ini merupakan panggilan terhadap satu hubungan rohani. Yang satu hubungan rohani dan ketergantungan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, dengan tetap tinggal dan terus-menerus tinggal di dalam Dia, maka kita akan semakin mengenalnya. Karena kenapa? Ada satu hubungan yang terjadi. Hubungan yang baik boleh terjadi. Kita tinggal di dalam Kristus. Kita akan semakin mengenal Dia. Karena kenapa? Kita terus berada di dalam Dia. Sama seperti pasangan suami istri. Pasangan suami istri akan semakin mengenal setiap pasangannya. Jika hidup bersama, setiap hari bersama, maka akan semakin mengenal pribadinya, semakin mengenal karakternya, semakin mengenal bagaimana kehidupannya. Karena kenapa? Hidup bersama, tetap tinggal bersama. Sehingga ketika bersama, dapat saling memahami, saling mengerti, dan saling mengenal satu dengan yang lain. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, poin yang kedua adalah berakar dan dibangun di atas Dia. Pada bagian ini menarik Bapak Ibu Saudara. Menariknya karena Paulus menggunakan dua istilah. Yang pertama istilah dari pertanian. Dan yang kedua istilah dari konstruksi bangunan. Dan kedua ini ingin menjelaskan hal yang penting bagi jemaat. Ini ingin menjelaskan bahwa ini begitu penting bagi jemaat. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan dan menegaskan kepada umat Allah untuk berakar dan dibangun di atas Dia. Kata berakar ini adalah kata kerja yang dalam bahasa Yunaninya memiliki makna berakar sekali untuk selamanya. Gambaran ini begitu unik. Dan gambaran ini hanya dipakai di dalam dua surat. Yang pertama di dalam Kolose dan juga di surat Efesus. Nah, kata berakar ini biasa juga dipakai untuk menjelaskan penggambaran sebuah pohon yang memiliki akar yang tertancap dalam-dalam di bawah tanah. Kita tahu bersama bahwa bagi tumbuhan akar memiliki banyak fungsi. Nah, seperti menyerap air dan juga unsur hara yang berada di dalam tanah. Dan juga akar membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh di atas tanah. Alasannya kenapa? Oleh karena tumbuhan dapat bertahan dari terjangan angin kencang dan hujan deras. Dan pohon tidak akan mudah tumbang dan rubuh. Karena kenapa? Ada akar yang menancap kuat di dalam tanah. Akar itu benar-benar tertanam di dalam tanah. Dan akar itu mengikat. Bapak Ibu Saudara, demikian pula dengan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, begitu ditekankan di dalam kehidupan kita bahwa kita harus berakar di dalam Kristus Yesus. Dan hal ini berarti bahwa kita harus menancapkan sepenuhnya hidup kita hanya di dalam Kristus. Tapi Ibu Saudara, analogi yang dipakai oleh Rasul Paulus ini untuk menggambarkan betapa pentingnya, ini sungguh-sungguh sangat penting bagi umat Allah yang berada di Kolose dan juga bagi kita, bahwa ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk tetap berpegang pada ajaran Kristus. Karena kenapa? Pada jemaat pada waktu itu mengalami atau di sana
ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang berpotensi membawa setiap umat Allah menjauh dari kebenaran. Demikian juga dengan kehidupan kita, ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Sehingga Rasul Paulus begitu menekankan akan hal ini, karena sangat jelas, dengan berakar di dalam Kristus akan menjadikan kita kokoh, berdiri tegak. Berakar di dalam Kristus membuat kerohanian kita akan menerima nutrisi yang baik. Karena kenapa? Kita menerima firman Allah. Berakar di dalam Kristus akan membuat kita sanggup bertahan di dalam situasi apapun. Bahkan kita sanggup bertahan di dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Tapi ibu saudara, selanjutnya Paulus berkata, hendaklah kamu dibangun di atas dia. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah satu gambaran dari konstruksi bangunan. Pada bagian ini Tuhan Yesus digambarkan seperti sebuah fondasi. Sebuah fondasi atau dasar dari sebuah bangunan. Sebuah fondasi yang menjadi tumpuan sebuah bangunan. Dan kehidupan kita digambarkan seperti sebuah bangunan yang terus dikerjakan dan dibangun di atas fondasi itu. Bapak Ibu Saudara, Paulus menekankan bahwa kita harus dibangun di atas dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, hendaklah kamu membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Yang artinya bahwa sebagai orang percaya, kita harus mendasarkan hidup kepada Kristus. Dan juga membangun kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal ini bukan hanya pengetahuan kita yang perlu kita bangun. Bukan hanya pikiran kita yang perlu kita bangun. Tetapi yang terpenting juga adalah karakter kita. Kita perlu membangun setiap karakter kita. Kita perlu membangun setiap sikap kita. Kita wajib membangun karakter kita sebagaimana karakter Kristus. Sehingga kita tidak dapat hidup seenaknya. Kita tidak hidup seenaknya. Kita tidak hidup sembrono. Kita tidak hidup asal-asalan. Karena kenapa? Sangat jelas dasar dari kehidupan kita adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, begitu penting bagi kita untuk hidup dalam pengenalan akan Kristus. Karena ini adalah hal yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Ini adalah kehendak Allah dan ini adalah kerinduan Allah di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita lebih mengenal pribadinya. Untuk kita terus mengenal akan dia. Bapak Ibu Saudara, di awal tahun 2022 ini, mari kita membangun satu komitmen di dalam kehidupan kita. Bahwa kita mau hidup untuk mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Kita mau terus berupaya dan berusaha untuk mengenal dia. Mengenal setiap kehendaknya. Mengenal setiap kerinduannya di dalam kehidupan kita. Mari kita membangun satu komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Bahwa saya mau rindu mengenal Engkau di dalam hidup saya. Bahwa saya rindu untuk terus mengenal Engkau di dalam seluruh hidup saya. Sehingga karakter saya boleh terbangun, sikap hidup saya boleh terbangun, pengetahuan saya boleh terbangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan kita tetap tinggal di dalam Dia, secara konsisten kita terus mengarahkan hidup kita hanya kepada Kristus. Mari kita terus berupaya untuk membangun satu hubungan yang baik dengan Allah. Membangun satu hubungan yang erat dengan Allah. Kita bangun hubungan itu dengan sarana-sarana yang sudah ada. Tuhan sudah memberikan sarana-sarana itu bagi kita. Kita tinggal melaksanakannya. Salah satu contoh yang paling simpel
Mungkin dengan hadir di dalam persekutuan doa, hadir di dalam PA, belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, merenungkan bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, berdoa bersama-sama sehingga ada satu persekutuan antara kita dengan Tuhan dan juga kita dengan sesama kita. Kita boleh saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita boleh bersama-sama untuk mengenal Allah di dalam pengajaran. Kita boleh mengenal Allah di dalam satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan juga mari kita terus berakar dan dibangun di atas Dia. Kita dibangun di atas Kristus. Mari kita membangun hidup kita hanya di atas dasar Kristus saja. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita semakin kokoh dan juga semakin matang dalam menjalani hidup ini. Kita boleh semakin mengenal akan Dia. Karena kenapa? Kita berakar, kita dibangun sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kerinduan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami menaikkan syukur kami. Kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu begitu sederhana datang kepada kami. Mampukanlah kami ya Allah untuk mengerjakan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, tuntunlah hidup kami di dalam rel kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh semakin mengenal akan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu di dalam kehidupan kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami ketika kami menjalani hidup ini. Sehingga kami boleh menjalani hidup kami sesuai dengan rel kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Terima kasih untuk Rasul Franky yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema hidup dalam pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu, kita akan masuk pada katekismus Heidelberg. Mari jemaat saya jemput bangkit berdiri, kita akan membacakan katekismus Heidelberg. Minggu kedua, pertanyaan ketiga, dari mana saudara mengetahui sengsara saudara? Dari hukum Taurat Allah. Pertanyaan 4, apa yang dituntut hukum Taurat Allah dari kita? Itu diajarkan Kristus kepada kita secara ringkas dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaan kelima, dapatkah saudara melaksanakan semua ini dengan sempurna? Tidak, karena menurut kodratku aku cenderung membenci Allah dan sesamaku manusia. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan, kita dibekali untuk memiliki komitmen, tekad untuk hidup dalam pengenalan akan Kristus di tahun 2022 ini. Ada satu kerinduan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian nomor KPPK 291, Ku Mau Serupa Tuhan.
jemaat saja buat bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Engkau telah memberkati hidup kami dari hari ke hari ya Tuhan. Memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa surgawi, semoga ungkapan syukur kami pada hari ini Tuhan. Kami membawa persembahan kami untuk kami berikan, untuk Engkau pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terima persembahan kami dan Engkau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Dan apa yang masih sisa pada kami Tuhan, kiranya dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus-Mu dapat kami pergunakan dengan penuh tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami sampaikan kepada Bapa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk dalam warta jemaat pada minggu ini. Hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai 9 Januari 2022 yaitu Bapak Ernest Januari Silian, Bapak Michael, Ibu Risna Indriani, Ibu Ratna Gimbo, dan anak Ceris Purmabel Ang. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Data kehadiran sepekan yang ada yaitu Minggu 2 Januari 2022, kebaktian umum hadir 42 orang. Untuk pokok-pokok dan sepekan dapat kita doakan di rumah kita masing-masing dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jadwal kegiatan sepekan. Kebaktian Minggu 16 Januari 2022, tema persaudaraan yang rukun. Pengkhotbah Evangelis Michael, liturgos Ibu Yulian Cetorembo, pemain musik Bapak Calvin, singer Fekri dan Saudara Iren, doa syafaat Saudara Franky, doa persembahan Ibu Yulian Cetorembo, penerima tamu Ibu Yeli dan Ibu Ellen. Minggu 23 Januari dapat dilihat di warta. PA Kamis 13 Januari sudah ada? Ya, PA Kamis 13 Januari itu sudah kita mulai kembali. Kami mengharapkan kita semua bisa meluangkan waktu untuk kita bersama-sama di dalam persekutuan doa dan PA di gereja ini. Persekutuan remaja dan pemuda Sabtu 15 Januari jam 18.30 tempat GKT Trinity. Sekolah Minggu 16 Januari jam 8.30 tempat GKT Trinity. Sekolah Minggu masih ditiadakan ya. Demikianlah warta kita pada siang ini. Kalau ada ketambahan dari Pak Ketua Majelis untuk penyampaian kemajelisan kita, atau saya ya. Selamat siang Bapak Ibu, saya mewakili Ketua Majelis dan juga seluruh majelis menyampaikan sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kita akan masa periode kemajelisan itu sudah berakhir Desember ini dan sudah disampaikan akan diadakan pemilihan majelis. Namun setelah melihat beberapa anggota majelis yang dihubungi untuk bisa mencalonkan diri menjadi anggota majelis, itu belum ada yang bersedia. Baru ada satu, itu Pak Obed. Maka majelis melakukan konsultasi dengan pihak sinode bahwa GKT Trinity untuk periode ke depan, kemajelisan periode ke depan tidak melakukan pemilihan majelis. Namun pengurus majelis yang ada itu tetap dan ada penambahan satu anggota. Untuk itu keanggotaan majelis
periode berikutnya, yaitu ketua masih tetap Bapak Ancing Bun, wakil ketua Bapak Teifan atau Kogiho, sekretaris masih tetap Ibu Yeri Anggarai, bendahara masih tetap Bapak Michael Musa, pembantu umum Bapak Ferry Torembo, ada ketambahan anggota Bapak Obed. Bidang ibadah, diakonia dan pemerhati itu Bapak Calvin, anggota Bapak Jeffrey Urianto. Ya, demikianlah komposisi kemajelisan kita untuk periode 2 tahun ke depan. Ya, mungkin dengan kedatangan Ketua Sinode pada bulan Februari akan dilakukan peneguhan majelis. Jadi kami sampaikan bahwa seperti yang disampaikan bahwa akan ada pemilihan majelis, kami mohon maaf untuk itu belum dapat dilaksanakan dan diambil keputusan seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, demikianlah warta jemaat yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan pada hambanya untuk menyampaikan dosologi. Ya Ibu Bapak, sedikit tambahan lagi, harap bersabar. Yang pertama, sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Pak Jeffrey mengenai majelis yang baru, jadi memang setelah beberapa proses yang dilakukan dan kemudian ada keputusan yang telah diambil. Saya kira di satu sisi kita bersyukur untuk kesediaan para majelis dan orang yang telah berkomitmen untuk mau mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi di satu sisi itu juga berarti menjadi tantangan bagi kita untuk boleh ingat akan bagian dan panggilan kita di dalam kehidupan bersama di komunitas ini untuk boleh melayani. Maka meskipun majelis tetap dan ada penambahan, tapi kiranya kita juga boleh terus merefleksikan dan mawas diri serta meningkatkan gairah pelayanan dalam diri kita bersama-sama di jemaat ini. Yang kedua, tolong doakan juga untuk rapat kerja pada minggu depan yang akan dilaksanakan tanggal 16 hari Minggu malam untuk hamba Tuhan dan majelis beserta para pengurus komisi yang ada. Jadi memang lagi sementara dipersiapkan baik untuk penyusunan program. Adapun memang telah dibuat visi misi dan itu sebenarnya dari tahun lalu. Hanya memang mungkin sedikit evaluasi adalah belum muncul di warta. Nah, visi misinya adalah nanti saya sampaikan, nanti mungkin akan dimunculkan di warta mulai minggu depan. Jadi visi gereja kita adalah mengikuti Kristus untuk memberitakan kerajaan Allah di dunia. Dengan kata lain, GKT Trinity dalam beberapa tahun ini menggumulkan bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus secara bersama-sama untuk bisa melakukan apa yang diberitakan dan diajarkan Kristus selama di dunia ini. Apa itu? Yaitu pemberitaan tentang kerajaan Allah. Nah, nanti itu dijabarkan pada misi dan nanti kami coba susun untuk bisa ditampilkan dalam warta dan itu juga boleh dapat diketahui serta menjadi pendorong bersama dalam kehidupan bersama serta pelayanan bersama di jemaat ini. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan juga ada beberapa kegiatan yang mulai dilakukan. Jadi hari Kamis ini mulai tanggal 13 sudah akan ada PA dan dilakukan dalam format seperti biasa di tahun lalu, yaitu sesi pendalaman khotbah. Nah, jadi khotbah di hari Minggu yang mungkin Ibu Bapak setelah mendengarkannya ada yang mungkin perlu diperjelas, mari datang di dalam PA-nya setiap hari Kamis. Nah, kalau dulu selang-seling, maka mungkin sekarang nanti akan digabungkan jadi PA dan persekutuan doa bersama. Jadi itu dilakukan. Dan seperti tadi saya bilang, jika ada yang perlu diperjelas dalam khotbah atau ada yang ingin didiskusikan berdasarkan khotbah yang didengarkan di hari Minggu, mari datang untuk belajar bersama di hari Kamis. Lalu yang keempat mengenai sekolah minggu, memang belum dimulai karena lagi mempersiapkan bahan ajarnya, lagi coba disusun karena memang ada beberapa buku yang perlu dipersiapkan. Lalu mengenai remaja dan pemuda, tolong doakan mereka juga sudah mulai melakukan rapat. Jadi untuk pembahasan maupun ibadah, bentuk ibadah maupun juga program-program mereka. Maka tolonglah di dalam awal di tahun yang baru ini, awal pelayanan di tahun baru ini kita boleh dapat saling mendoakan
saling menopang untuk bergerak bersama melayani sebagai pengikut Kristus. Baik Ibu Bapak, saya kira itu yang mungkin dapat kembali saya sampaikan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hingga selamanya. Amin. 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 Silakan duduk, Ibu Bapak, silakan mengambil satu teduh, kebaktian kita selesai.